dan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Keberkahan bagi kita semua, ada baiknya kita awali. Ini adalah momen yang sangat baik bagi kita semua, bagi keluarga besar SMA Negeri 2 Lumajang. Bagaimana kedepannya teman kita yaitu Bu Eva ini ada kesempatan untuk menjadi fasilitator. Saat ini berbagi praktik baik, mereka hanya diminta untuk menyampaikan hasil implementasinya dari 2 jurus dari 7 jurus yang sudah dilakukan kepada peserta didik. Nanti yang akan disampaikan hanya 2 jurus dari 7 jurus. Konsistensi sama jalin komunikasi ini nanti ada dari guru yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa. Tapi sedangkan jurus yang ke-6 dan ke-7 yaitu bangun kolaborasi dan mengatasi situasi, ini adalah sebuah jurus yang nantinya membuat kita benar-benar menjadi tim yang solid. Jadi ini adalah bagaimana kerjasama tim kita, Bapak Ibu guru yang ada di SMA 2 untuk menemani anak-anak dan mendampingi anak-anak menjadi anak-anak yang lebih hebat. Melunaskan potensi dari anak-anak, yaitu ada 3, yaitu gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk, dan riasek. Riasek ini seringkali atau menetapkan posisinya di mana program studi yang akan bisa menemani mereka sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Sedangkan yang saya ambil adalah gaya belajar. Kenapa saya mengambil gaya belajar? Itu untuk mengenali diri dan potensi dalam bidang hebat. Ini sudah disebutkan tadi bahwa merupakan salah satu dari 7 jurus yang ada. Kemudian yang keempat, menguatkan keterampilan belajar siswa, learning skill, dalam artian ini nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru membuat keputusan masa depan, jadi bisa juga untuk merencanakan karirnya. Yang terakhir bisa untuk seperti apa auditor itu, bagaimana kinestetik itu seperti apa gitu ya. Dari gaya belajar yang atau asesmen yang ada itu ada 3 alat tes yang bisa dilakukan. jurnal penghubung yang pada dasarnya kita lakukan hanya di satu hari itu karena waktunya sudah mepet ketemu dengan anak-anak, dan insya Allah ini bisa kita lanjutkan
meskipun tidak ada saya harus menang lagi seperti itu. Kemudian kerjasama anak-anak dan komunikasi serta empati dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dari beberapa hal itu ini diketemukan bahwa beberapa anak, nah kondisi seperti yang begitu emosi itu muncul, yang keluar adalah kata-kata istighfar, katanya astagfirullahaladzim. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi bersama kemarin, kegiatan pengembangan kompetensi sosial menunjukkan kemajuan yang positif terhadap aspek pengelolaan emosi yang berhubungan dengan sosial siswa. Dengan dukungan dari guru BK, mungkin ini ada baiknya untuk kita ketahui bersama. Yang disampaikan dimana pada generasi sekarang memang teknologi sudah canggih, cuma yang punya teknologi termasuk kita yang terdampak teknologi. Ini kesulitan kami sebagai guru ketika mengajar anak-anak, banyak materi yang tidak masuk. Salah satu penyebabnya adalah hubungannya dengan kurikulum. Nanti bisa kami komunikasikan. Betul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu kelola emosi. Nah, di jurus 1 ini tadi bolehlah Bu Eva tadi sudah. Ya ini tadi kan saya sampaikan hanya linknya aja. Iya. Maksudnya setelah mengikuti berbagai praktik baik ini, saya mengetahui bahwa sebagai guru kita perlu mengenali potensi siswa di kelas. Baru setelah itu kita bisa mengajak mereka untuk mengelola emosi. Dan ini bukan hanya tugas guru BK, tapi tugas kita sebagai guru pengajar di kelas.